RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI Seperti apa nanti kita akan bincang lagi ya Bu Ayu. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Sebentar kita akan berbincang sama Ibu Ayu selepas kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren Baik, nih. saudara di mana saja berada, kita sudah bersama Ibu Ayu kembali berbincang di siang hari ini, dan kita bicara tentang bincang cuan, jangan takut investasi, kenali pasar modal sekarang. Baik, Ibu Ayu, sebenarnya apa sebenarnya pasar modal itu? Mengapa masyarakat itu perlu mengenalnya? Silakan Bu Ayu. Ya, baik.
Pertanyaannya apa sebenarnya itu pasar modal ya? Jadi secara singkat sebetulnya ya namanya pasar ya. Pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Sebetulnya pasar modal itu sama dengan pasar tradisional, ada penjual dan ada pembeli juga. Namun lebih ke istilah keuangannya ini tempat bertemunya pihak yang membutuhkan pendanaan. Ada yang membutuhkan pendanaan, ada juga yang membutuhkan tempat untuk diinvestasikan dananya. Dalam hal ini masyarakat sebagai investor dan juga perusahaan yang membutuhkan pendanaan itu sebagai pihak yang kemudian memerlukan perantara, dalam hal ini pasar, untuk bisa bertemu dengan investornya seperti itu. Jadi ada yang membutuhkan dana dan juga ada yang ingin menginvestasikan dananya. Jadi bertemulah di namanya pasar modal. Secara singkat seperti itu. Baiklah. Yang berikutnya Bu Ayu, pastinya banyak masyarakat juga mau tahu nih. Banyak orang yang menganggap bahwa investasi pasar itu hanya untuk orang kaya saja. Nah, benarkah demikian Bu Ayu? Kalau bilang hanya untuk orang kaya saja kayaknya itu sudah ketinggalan zaman ya. Jadi sebetulnya pasar modal itu buat semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini pasar modal itu sudah semakin maju dan semakin inklusif. Inklusif dalam artian masyarakat itu bisa mulai investasi itu dengan dana yang relatif terjangkau. Relatif terjangkau dan juga aksesnya sudah sangat luas, dan juga modal yang sangat kecil yang kita butuhkan itu untuk masuk ke dalam pasar modal itu sangat minim. Jadi siapapun sebetulnya tuh bisa menjadi investor, termasuk mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, pelaku UMKM, dan semuanya. Yang penting syaratnya itu memiliki KTP. Jadi udah 17 tahun ke atas semua sudah bisa jadi investor. Oh, begitu. Iya, jadi bukan hanya untuk orang kaya saja yang berduit, tapi justru para pemula ini yang akan menjadi orang kaya, nah cocok untuk menjadi investor di pasar modal. Oke. Baik, Ibu Ayu, apa saja produk investasi yang tersedia di pasar modal? Banyak ya. Jadi secara umum produk-produk yang ada di pasar modal itu mungkin yang sudah sering juga ya kita edukasi sosialisasikan itu, yang paling umum saya sebutkan ada 3 yang paling sering kita gunakan atau sering kita sosialisasikan, itu ada saham, obligasi, dan juga reksadana. Jadi beberapa produk yang lain juga masih banyak sebetulnya di pasar modal. Namun dalam hal ini dalam rangka edukasi sosialisasi memang yang paling umum dan paling istilahnya relate untuk investor pemula yang 3 produk ini, Mbak. Jadi ada saham, obligasi, dan juga reksadana. Iya. Oke. Nah, bagaimana cara memulai investasi sebenarnya, Bu Ayu? Kita kan penasaran ya, kita mau investasi tapi tidak tahu caranya begitu. Mungkin silakan Bu Ayu. Iya, pastinya ya untuk memulai sesuatu kita harus tahu dulu bagaimana cara dan apa yang harus kita persiapkan. Yang pasti langkah-langkahnya itu sederhana ya, sangat sederhana. Yang pertama, kita tuh mesti tetapkan tujuan investasi kita apa. Kemudian kita pelajari produk-produk apa saja sebetulnya yang sesuai dengan karakteristik kita sebagai investor. Kemudian kita juga pilih perusahaan sekuritas ataupun lembaga jasa keuangan yang menjual produk pasar modal tersebut, itu yang tentunya yang sesuai dengan izin OJK begitu. Maksudnya yang sudah dikeluarkan izin dari OJK. Terus selanjutnya ya kita tinggal buka rekening aja. Jadi mungkin yang familiar seperti sekarang ya, kalau misalnya buka tabungan di bank ya pasti kita ke bank. Betul. Kalau yang mau beli saham, kita harus membuka rekening efek di salah satu perusahaan sekuritas yang berizin OJK. Kemudian kalau saham ya, terus kemudian setelah membuka rekening efek, ya sudah kita mulai berinvestasi sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Jadi kita tidak usah memaksakan untuk mau modal besar di awal, tapi kecil-kecil tapi konsisten, itu justru jauh lebih prepare atau bisa direncanakan kemudian. Oke. Baiklah. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang ya, banyak orang itu takut rugi
begitu Bu Ayu. Apakah investasi di pasar modal ini memang berisiko begitu? Oke, silakan Bu Ayu. Kalau istilahnya takut rugi memang manusiawi ya. Setiap kita kan pasti kayak ada barang baru takut duluan nih. Iya. Apa ini ya barangnya? Bisa tidak ya kita kalau ada kerugian bisa tidak ya kita toleransi seperti itu. Seperti apa barang ini amankah begitu kan? Nah, kalau kami di OJK ya tentu saja semua investasi produk-produk yang sudah di perizinan OJK keluar itu memang sudah aman dan tapi untuk produk investasi saya highlight di sini bahwa seluruh produk investasi itu pasti ada risikonya. Oh ya. Risiko pasti melekat di setiap produk investasi. Namun jika risiko itu yang kita kelola dan juga kita paham tujuan investasi kita apa, itu yang lebih bisa kita pahami profil risiko kita masing-masing. Jadi untuk sebetulnya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mentoleransi kemungkinan kerugian itu atau penurunan nilai investasinya sesuai dengan kondisi keuangan kita. Jadi investasi itu ada yang namanya jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang ya. Jadi kalau mungkin untuk investor pemula saya sarankan kalau untuk jangka pendek mengambil produk yang sesuai, kemudian jangka menengah dan juga jangka panjang. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial dan juga pengetahuan atau literasi yang sudah diketahui mengenai produk tersebut. Oke. Jadi jangan pernah takut rugi. Mulai kecil-kecil aja gitu dulu di awal, Mbak. Takutnya biasa begitu orang, nanti rugi Kak Kodong kalau umpama tanam umpama ya 100.000. Contoh kecil saya 100.000, nanti 100.000 tuh tidak ada nih Kodong kembalinya. Ya, itu yang biasa orang takut kalau pemula. Tapi jangan khawatir ya. OJK mau ngasih itu ya. Iya, jangan khawatir karena produk yang sudah berizin OJK insya Allah aman. Amin ya. Oke lah. Nah, Ibu Ayu, apa saja kategori dalam profil resiko investor? Nah, Ya, tadi kan saya menjelaskan nih kalau kita tuh memilih produk keuangan harus sesuai dengan profil risiko investor ya. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, profil risiko investor itu ada apa saja. Jadi secara umum tuh ada tiga. Kita bagi dalam 3 spektrum profil risiko. Yang pertama tuh tipenya ada yang konservatif. Yang konservatif itu yang penting bagaimana dia merasa dana yang dia investasikan ini aman. Dana yang dia investasikan aman. Kemudian kalau mau potensi keuntungan tinggi kayaknya belum sampai ke situ. Jadi masih yang penting aman-aman dulu, lihat dulu situasi kondisi produknya seperti apa. Ada peningkatan mungkin tidak tinggi secara cuan, namun adalah yang bisa dibawa gitu kalau konservatif. Kemudian itu juga toleransi risikonya yang lumayan rendah. Itu konservatif. Kalau untuk yang moderat itu lebih ke dia itu sebenarnya sudah balance antara mau potensi keuntungannya yang tinggi, juga risiko yang cukup menengah. Jadi dia sudah mulai berani mengambil risiko-risiko apabila turun sedikit-sedikit gitu. Atau naik sedikit-sedikit. Nah, itu udah masuk kategori yang risiko moderat. Jadi dia walaupun turun sedikit-sedikit oke lah, nggak apa-apa gitu. Kan saya masih ada di tempat lain seperti itu misalnya. Kemudian yang ketiga itu ada tipe yang agresif. Jadi kalau profil risiko investor yang termasuk agresif itu artinya apa? Artinya sebenarnya dia sudah paham nih karakteristik produk itu seperti apa. Itu kalau saya sih bilangnya tidak ada investasi yang lebih tinggi itu memperoleh potensi imbal hasil yang lebih besar. Jadi kalau misalnya sudah agresif berarti dia sudah paham fluktuasi harga-harga produk. Misal kalau saham, harga saham itu dengan tujuan investasinya juga jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti dia sudah paham mau dia turun rugi berapa persen, mau naik berapa persen, dia sudah kayak ya udah saya gas saja. Kalau turun berapa persen kan selama dia tidak jual, kan sebenarnya tidak jadi kerugian.
Jadi dia simpan aja gitu. Iya, oke. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada profil risiko yang paling baik yang mana. Tapi yang penting itu adalah memilih investasi yang sesuai dengan kondisi dan tujuan kita masing-masing. Oke lah. Baik, kita jeda dulu Ibu Ayu. Nanti kita akan kembali lagi berbincang bersama Ibu Ayu, sahabat budaya, setelah pas keleng berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget. Kita masih bersama di teras UMKM. Alhamdulillah masih bersama Ibu Ayu. Kalau bincang tentang cuan, pastinya jangan takut investasi. Kita boleh kenali dulu pasar modal yang sekarang mau kita geluti begitu ya Bu Ayu. Harus tahu dulu dia legal atau ilegal begitu. Ini patut diketahui juga. Nah, Sobat Budaya, saat ini kita akan mengetahui juga banyak itu influencer Bu Ayu yang memberikan rekomendasi saham di media sosial atau medsos. Nah, bagaimana sebenarnya masyarakat harus menyikapi hal tersebut? Silakan Bu Ayu. Iya, berbicara mengenai influencer ya, memang tidak bisa kita hindari lagi. Zaman sekarang kan akses sosial media sudah sangat luas, siapa saja bisa mengaksesnya. Influencer pasti banyak yang melihat, banyak yang ikut, seperti itu ya. Namun kalau berbicara mengenai influencer ini yang akan merekomendasikan misal salah satu produk yaitu saham, itu perlu kita hati-hati. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita perlu telusuri dulu apakah si influencer ini memang betul bekerja sama dengan salah satu perusahaan sekuritas, perusahaan efek yang ada di pasar modal, dan juga sebetulnya tidak sembarang orang sih sebenarnya boleh untuk melakukan pemasaran seperti itu ya terhadap satu produk. Namun yang boleh itu yang hanya memiliki izin, namanya izin wakil perantara pedagang efek, perantara pedagang efek pemasaran, dan juga wakil manajer investasi, pokoknya yang sudah diberikan izin perseorangan oleh OJK yang boleh memasarkan produk pasar modal secara resmi. Jadi kalau misalnya influencer tersebut memang belum ada izin tersebut, namun tapi sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan efek, itu boleh jadi saya bilang kayak cara saja ya untuk memasarkan produk. Namun untuk memang benar-benar ikut membeli seperti itu, kita perlu berhati-hati juga. Memang harus kita tahu sendiri. Jadi jangan FOMO atau ikut-ikutan, tapi memang kita telusuri atau cari tahu sendiri dulu ini produknya aman atau diawasi OJK atau seperti apa. Jadi jangan langsung percaya gitu. Baik. Nah, Bu Ayu, sebenarnya apa perbedaan antara menabung di bank dan berinvestasi di pasar modal? Menabung di bank dan berinvestasi di pasar modal sebenarnya sama-sama salah satu cara atau salah dua cara untuk mengelola rencana keuangan ya, merencanakan keuangan. Namun ada perbedaan mendasar antara menabung dan berinvestasi di pasar modal. Menabung di bank kan kita taruh duit kita, kita taruh duit kita di bank, mengendap tidak diapa-apain, itu akan kalau saya bilang itu akan tergerus dengan inflasi. Yang namanya inflasi pasti kan ada ya. Jadi tabungan kita kalau mengendap di bank nggak dipapain, memang secara liquid ada, gampang kita akses, gampang kita ambil kapan saja untuk keperluan sehari-hari kita. Tapi kalau untuk pengembangan dananya itu tidak mungkin. Yang kemudian yang memungkinkan untuk kita lakukan pengembangan aset kita itu diinvestasikan di salah satunya di pasar modal. Nah,
Perbedaan yang tadi ya, menabung sama investasi pasar modal. Jadi investasi pasar modal itu bagaimana kita sebetulnya punya tujuan untuk mengembangkan aset keuangan kita. Jadi kita tidak hanya taruh di situ, tapi kita kemudian berharap ada tujuannya. Kita berharap nilainya itu bisa bertambah. Jadi tapi itu kembali lagi ya, yang tadi setiap investasi kan ada risikonya. Jadi kalau misalnya dia bertambah, berapa persen mungkin sesuai dengan target keuangan kita. Tapi kalau dia turun, jadi ya nggak apa-apa, namanya juga investasi ya, fluktuatif. Oke, baik. Nah, Ibu Ayu, kita kan tahulah bahwa jika masyarakat itu tertarik untuk mulai berinvestasi, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Untuk tertarik, ketika kita tertarik ya berinvestasi, langkah pertama mungkin yang bisa kita lihat, misal coba kita ambil satu contoh investasi di saham ya, karena produknya ada banyak. Iya betul, cocok. Yang paling gampang dan paling bisa dijelaskan secara jelas itu mungkin dari saham ya. Misal kita mau beli saham nih, yang pertama pasti kita pilih perusahaan sekuritas. Jadi ada yang namanya perusahaan efek atau perusahaan sekuritas. Di Makassar tuh ada di sini kalau nggak salah ada 15 kantor cabang perusahaan efek yang ada kantornya. Jadi kita bisa buka rekening di situ. Tapi sekarang kan zamannya online. Betul. Online sekarang sebetulnya sudah hampir semua, nggak salah memang sudah semua perusahaan sekuritas itu punya fasilitas aplikasi online trading. Jadi sebetulnya kita cuma tinggal download, daftar melalui aplikasi itu, aplikasi perusahaan efek. Kemudian yang kedua kita tadi ya mengunduh aplikasi yang sudah yang milik perusahaan sekuritas tadi. Yang ketiga tentunya kita buka rekening dana nasabah nih, perusahaan efek. Perusahaan rekening efek atau kita biasanya buka rekening dana nasabah di salah satu perusahaan efek. Syarat-syaratnya ya bisa seperti biasa, kalau kita buka rekeningnya ada KTP, kemudian NPWP jika ada, terus buku tabungan, alamat email, selfie, dan juga ada proses verifikasi segala macam ini untuk menghindari ini ya, anti pencucian uang. Jadi memang harus diverifikasi betul, karena kan sekarang banyak orang-orang yang pinjam KTP orang lain gitu. Iya, betul. Foto dulu. Foto dulu pakai KTP-nya. Foto selfie itu buat verifikasi memang orang tersebut adalah benar yang memiliki KTP tersebut, yang sampai dipinjam atau seperti apa gitu. Begitu. Kemudian yang keempat itu kita tuh lakukan penyetoran dana atau deposit. Kan apa yang mau kita pakai transaksi kalau tidak ada deposit di dalamnya ya. Itu kita kasih taruh deposit, kemudian pilih produk investasinya. Jadi di dalam aplikasi atau di dalam penawarannya itu ada banyak produk. Kita tentunya pilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kita. Yang tadi itu kalau memang masih pemula ya yang konservatif aja, kalau aku bilang yang risikonya yang rendah. Jangan sampai langsung memilih produk yang risikonya tinggi, nanti turun beberapa lama justru bukannya untung malah buntung. Jadi kalau misal di awal atau pemula itu pilih yang risiko yang relatif rendah. Terus yang terakhir ya pastinya kita evaluasi secara berkala nih. Tipsnya itu tidak usah terlalu sering melihat pergerakan harganya kalau saya bilang, karena uang yang kita pakai untuk berinvestasi itu kan istilahnya kita mau taruh lama, bukan untuk 1-2 hari kita taruh terus tarik besoknya. Tapi kalau mau jadi investor ya bukan trader. Jadi kalau beda lagi nih, ada trader ada investor. Kalau trader tuh harian biasanya. Kalau investor tuh biasanya jangka panjang, menengah, jangka panjang. Berapa bulan biasa begitu Bu Ayu kalau bisa ditarik begitu? Kalau tanam saham ya. Kalau saham kan sebetulnya dia liquid. Bisa kapan saja kita tarik. Cuman cairnya di rekening kita itu T+2. Maksudnya Bu Ayu? Maksudnya hari ini misal kita mau jual, ini kan kita beli langsung masuk nih ke rekening. Kemudian kalau misalnya kita mau jual,
itu misalnya saham Telkom, menyebut merek lagi. Misal satu saham ya, saham TLKM ya, Telkom. Misalnya kita beli, saya punya saham Telkom 500 lot misalnya. Nah, hari ini saya beli, tentu saya setor uang. Kemudian saya dapat 500 lot. Jadi yang saya punya 500 lot. Hari ini misal harganya berapa? Misal 3.000 gitu kan. Terus besok dia harganya jadi misal 3.500, misalnya ada sangat jomplang peningkatan harganya, misal 3.500, udah cuan kan. Kemarin kan saya beli 3.000, besoknya ternyata 3.500. Jadi saya jual seluruh yang saya punya, yang tadi 500 slot itu dengan harga 3.500, pasti saya udah ada keuntungan kan, capital gain itu kan tadi. Nah, dari hasil penjualan itu baru masuk ke rekening kita lagi itu 2 hari setelah penjualan tadi. Jadi tidak langsung cair. Cuman T+2 itu pasti masuk ke rekening lagi kalau kita jual. Oke, jadi begitu ya Bu Ayu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan itu saja? Itu saja sih kalau misalnya kita beli Tentang produk saham. itu harus ada disiplin juga, kesabaran dan kedisiplinan. Kalau misalnya tidak terlalu sering dicek aplikasinya kan, aduh bisa stres juga kan kalau lihat dia merah. Kalau naik turun, apalagi kalau turun, aduh pasti down juga itu perasaan. Iya, itu kan Bu Ayu begitu. Iya, mentalnya kan memang yang harus kita jaga. Masalahnya sudah tahu tanam saham ini umpama miliar begitu ya, pas dia turun, aduh kok rugi gitu ya. Ini kan biasanya emosional itu yang mengontrol jiwa juga Bu Ayu. Betul. Tapi selama kita tidak menjualnya atau merealisasikan kerugian itu sebenarnya tidak jadi kerugian. Jadi kita keep aja. Ini kan kalau investor yang tadi saya bilang jangka menengah panjang, ya udah simpan aja dulu. Siapa tahu besok-besok masih naik lagi gitu kan. Jadi bisa ditahan ya saham itu ya Bu bisa. Ayu. Terserah kita sih kapan mau jual, kapan mau beli lagi, terserah kita. Oke, baiklah. Yang berikutnya Bu Ayu, yang kita mau tahu juga. Nah, setelah memiliki akun di perusahaan sekuritas atau rekening efek, salah satu produk pasar modal yang dapat dibeli yaitu saham. Nah, boleh dijelaskan apa sih sebenarnya pengertian saham itu? Iya, tadi kita sudah beberapa kali menyebutkan istilah salah satu produk saham gitu ya. Sebetulnya saham itu kalau saya jelaskan secara sederhana ya, jadi saham itu bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Misal tadi saya sudah sempat menyebutkan perusahaan misal Telkom. Jadi ada nih misal satu bangunan Telkom. Misal satu kompleks Telkom itu ada 5 bangunan ya. Misal saya beli saham Telkom 0,05%, artinya di dalam 5 bangunan tadi ini 0,05%-nya itu punya saya. Itu yang namanya investor saham. Jadi kita membeli kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi bentuk kepemilikannya itu namanya saham. Dulu sebetulnya ada lembarannya, namanya scrip. Tapi sekarang sudah tidak ada lembaran itu, jadi namanya scripless. Semua sudah berbentuk bukti kepemilikannya itu ada di di rekening kita masing-masing. Gitu. Jadi setelah buka rekening efek, udah kita punya SID, istilahnya SID itu kayak KTP-nya, kayak NIK-nya kita. Kalau kita punya rekening saham itu ada SID, satu investor, satu SID. Gitu. Jadi satu SID kita bisa beli banyak produk, itu tetap SID-nya satu gitu. Oke, baiklah. Bu Ayu, bagaimana investor dapat memperoleh keuntungan dari investasi saham itu sendiri? Silakan Bu Ayu. Investor dapat memperoleh keuntungan dari investasi saham. Saham. Ya pastinya ya. Yang pertama kan dapat capital gain tuh. Capital gain tuh yang tadi saya jelaskan. Kita beli misal salah satu saham harga 3.000. Besoknya 3.500 misal. Ini misalnya ya, walaupun naik-naiknya kan pasti 3.000 03050 gitu, 3.050.000 misal kayak ada kenaikan pasti kecil-kecil, nggak langsung jomplang sih biasanya. Misal oke lah kita tarik 5 tahun. Hari harga tahun 2026 misal 3.000. Harga misal 2010 4 tahun sudah 6.000.
itu kan ada kenaikan 3.000 ya, kenaikan 100%. Nah, itu nama gap yang kenaikan ini tuh namanya capital gain. Jadi pasti keuntungan yang didapat oleh investasi saham itu ada namanya capital gain, yang tadi gap atau gap harga yang kita pada saat kita beli dan juga pada saat sekarang itu, jika gapnya itu lebih besar sekarang berarti itu namanya keuntungan. Tapi sebaliknya bisa saja kalau gapnya itu lebih rendah, kalau ternyata harga sekarang lebih rendah berarti itu namanya kerugian itu sih. Pasti ya. Pasti itu Bu Ayu ya. Untung, ada yang namanya rugi. Karena bermain saham itu memang harus ada untung rugi ya, tidak selalunya untung ya Bu Ayu ya. Semua ada resikonya. Gitu. Makanya ada istilah di investasi itu don't put your eggs in one basket. Jadi jangan taruh seluruh telur yang kita punya di dalam satu keranjang. Ketika kita salah taruh keranjang itu, semua jadi hancur. Nah, makanya misal kalau kita punya telur, misal kita taruhnya di beberapa basket. Jadi ketika satu keranjang kita pecah, masih ada keranjang lain gitu yang bisa menutupi gitu. Jadi satu yang tadi buntung, misal dia rugi, nah 5 yang lain misalnya naik nih. Jadi secara kumulatif sebenarnya kita untung sih, masih untung. Oke. Jadi memang kita harus pintar-pintar ya Bu Ayu ya sebenarnya. Harus pintar-pintar. Jadi mulai dari yang kecil-kecil kita lihat, untung nih kecil-kecil, tambah deh gitu kan. Tambahnya juga jangan langsung yang banyak, kecil-kecil lagi. Tapi kecil-kecil kali banyak kan bisa cuan. Iya, cocok. Baik, Ibu Ayu, kembali lagi kalau bicara tentang kemudahan, kan biasa kita itu maunya mudah. Nah, selain saham, selain saham tadi disampaikan bahwa ada juga instrumen obligasi. Nah, apa itu obligasi dan apa perbedaannya dengan saham, Bu Ayu? Baik. Obligasi tentu saja berbeda ya dengan saham. Obligasi itu kayak sebetulnya surat utang yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun perusahaan atau korporasi itu untuk memperoleh pendanaan dari masyarakat. Jadi sebenarnya kebalikan. Jadi satunya surat kepemilikan, kalau saham bukti kepemilikan, kita yang memiliki. Kalau obligasi itu surat utang, kita yang memberikan utang ke pemerintah ataupun perusahaan gitu. Jadi kita yang punya duit, kita meminjamkan duit kita ke pemerintah ataupun perusahaan untuk kemudian dananya dikelola. Nah, yang kita dapat nih sebagai investor obligasi itu dalam bentuk kupon namanya. Kupon ini kayak pembayaran bunga lah secara berkala. Jadi kalau beli obligasi itu biasanya ada apa sih istilahnya, tenornya. Jadi berapa tahun kita produk yang kita beli itu. Nah, di tahun terakhirnya misal 1 tahun ya, di tahun terakhir itu uang yang kita investasikan itu kembali utuh, plus di dalam perjalanannya di dalam 1 tahun ini 12 bulan, nanti per bulan kita terima kupon tuh atas hasil dana yang sudah diinvestasikan. Jadi berbeda. Kalau tadi saham itu bukti kepemilikan, kita punya berapa persen, dan itu long term. Jadi kita kapanpun bisa sampai simpan berapa lama pun tidak ada batas waktunya. Kalau saham, kalau obligasi ada batas waktunya. Iya, ada tenornya begitu ya. Tenor. Oke, baiklah. Bu Ayu, yang berikutnya adalah ini tentang kemudahan. Pastinya kita mau itu, kalau orang-orang tuh mau mudah lah, kemudahan dalam apa ya, rencana kerja atau apa, reksadana mungkin itu begitu juga Bu. Reksadana itu sebenarnya apa sih, Bu Ayu? Mau ditahu dulu reksadana itu apa? Reksadana itu salah satu produk juga, tapi dia itu kayak kumpulan atau beberapa produk yang di package, yang di apa ya istilahnya, yang digabung menjadi satu kesatuan paket produk gitu. Oke, baiklah. Jadi di dalamnya bisa jadi ada saham, ada obligasi, ada instrumen lain, misal pasar uang ataupun kombinasi dari semuanya. Jadi campuran. Oke. Iya, tadi sudah kita tahu reksadana. Dan bagaimana mekanisme pengelolaannya mungkin Ibu Ayu? Ya, yang terakhir nih kayaknya. Oke.
dan closing sebentar terakhir. Silakan Bu Ayu, lanjutkan. Terakhir ya terkait reksadana. Nah, justru sebetulnya kalau saya bilang investor pemula, kalau memang masih sangat pemula ya bisa dimulai dari reksadana sih. Karena apa? Karena reksadana yang risikonya itu paling rendah. Risikonya paling rendah, namun juga Risiko apa ini Bu Ayu? risiko investasi. Oke. Oh iya, saya lupa tadi menyampaikan ada satu lagi yang sering kita gaungkan kalau berbicara mengenai investasi itu high risk high return. High risk high return, return yang tinggi, pengembalian risiko yang tinggi, returnnya juga tinggi. Tapi kalau yang tadi saya bilang reksadana risikonya rendah, berarti returnnya juga sebetulnya rendah. Tapi kan bukan berarti tidak cuan di situ kan, cuman ada kecil-kecil, bisa kayak cuan 100 rupiah, 50 rupiah begitu mungkin ya maksudnya. iya bisa, cuman kan kita simpan dalam waktu jangka panjang. Jadi masih bisa lah ada cuan di situ. Tapi reksadana ini kalau saya bilang tadi risikonya rendah, sebetulnya di dalam jenis-jenis produk reksadana juga kan ada yang namanya reksadana saham, ada yang namanya reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran. Itu sebetulnya tergantung kombinasi masing-masingnya. Jadi kalau misalnya reksadananya pilihnya yang reksadana saham ya sebetulnya risikonya mirip-mirip saham, yang tinggi juga risikonya dan returnnya juga lumayan tinggi. Gitu. Tapi kalau reksadana saham itu berarti tidak semuanya isinya itu adalah saham. Itu ada ketentuannya sih, maksimum 80% itu saham, selebihnya tidak boleh saham selain saham itu. Jadi kalau once saham kita kolaps nih, itu masih ada produk lain lah yang bisa menopang seperti itu. Jadi sebetulnya memang untuk terjun di dunia investasi itu mental, kalau saya bilang sih mentalnya harus dikuatkan gitu. Karena mental baja Bu Ayu. Mental baja harus bisa mental cuan, dan juga kalau misalnya rugi ya harus menerima itu. Karena kan namanya risiko gitu. Jadi kita kalau kita lihat semua beberapa investor yang sudah kelas kakap ya, bohong kalau mereka tidak pernah rugi gitu. Pasti sudah pernah rugi banyak. Kemudian belajar, kan ada tuh istilahnya analisisnya teknikal, kemudian analisis teknikal, analisis fundamental. Kalau itu betul-betul kita pelajari, ada memang beberapa titik kita akhirnya tahu kapan harus beli dan kapan harus jual. Kalau udah mengerti itu bisa jadi investor cuan. Iya, kan biasa kalau kita tonton televisi ya Bu Ayu ya, kalau naik sahamnya langsung heboh semua. Kan di pasar modal itu kan ada layar besar gitu ya Bu Ayu. Jadi investor itu nongkrong begitu loh. Aduh saya naik tidak ya. Ada domba-domba, orang Makassar bilang ada domba-dombanya begitu. Jadi itu memang terjadi juga ya di realita ini orang perusahaan-perusahaan besar itu ya. Iya, terjadi. Itu memang real time-nya ada. Jadi kan kalau saham itu kan memang harian, bukan harian ya, per detik ya, berubah per second. Jadi perdagangan di bursa kan buka kalau di jam 8 sampai dengan jam 4 ya, kalau 4 sore. Iya. Okay. Kalau Wita sampai 5 sore berarti. Mulainya jam 9 jam mulai di WIB-nya itu jam 9, tutupnya jam 4. Kalau Wita berarti mulainya jam 10 pagi, itu ditutup jam 5 sore. Jadi udah sebetulnya kalau yang mau harian trading saham tuh plototinya aja jam-jam itu gitu. Begitu. Oke. Lanjut Bu Ayu, terdapat beberapa jenis reksadana, antara lain tadi Bu Ayu belum sebutkan. Tadi reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Pasar uang tuh yang instrumen pasar uang dan umumnya itu tujuannya jangka pendek. Kalau pendapatan tetap itu biasanya isinya itu mayoritas ditempatkannya di obligasi. Kemudian dana campuran itu antara investasi saham, obligasi, pasar uang. Terus ada juga yang namanya reksadana saham yang tadi ya, hampir semua isinya itu saham. Jadi sebetulnya kalau untuk jenis reksadana itu lebih aman sih, kalau aku bilang lebih aman, dan bukannya yang saham tidak aman ya, tapi dibanding beberapa produk pasar modal lain itu yang paling secara risiko rendah reksadana. Kemudian
bisa di obligasi, kemudian di saham. Dan itu memperbaiki mental juga kalau yang Iya. belum siap gitu ya. Iya. Awal-awal dulu ya, reksadana dulu ya begitu ya. Ya. Oke. Sama Baik. ini, Bu, kalau mau investasi itu pakai istilahnya orang apa ya? Pakai uang dingin. Oh, pakai guanding. Uang dingin yang Kalau uang kayak panas jerih payah sendiri maksudnya itu uang dinginnya pakai gitu uang ya. dingin itu karena kalau misalnya kita sudah invest kan istilahnya apa ya, kita tidak Tidak- usah ingat-ingat lagi uangnya kita. Tidak itu mau bilang begitu. mau untung atau rugi ya terserah mi deh itu Iya. maksudnya. Kalau untung alhamdulillah, kalau rugi mau mi di apa? Iya, Ya mungkin seperti itu begitu. ya Ibu Ayu ya. Jangan kepikiran, anggap saya tidak ada uang main-main itu ceritanya cuan main-main gitu ya Iya, Bu Ayu kalau ya. uang keseharian yang kita pakai, keseharian kita bisa mau beli pulsa atau mau beli ini makan, itu kayaknya nggak usah dipakai untuk investasi. Iya, nanti puyer, Kecuali puyeng yang, orang Jawa bilang. ada uangku dapat Kak bonus misalnya. Iya, Boleh kan dialokasikan beberapa untuk coba-coba investasi. Oke, baik. Kalau investasi juga ada tinggi rendahnya dana yang harus ditanamkan Bu Ayu. Minimal sih ada yang 100.000 sih. Oh, Kayaknya gitu? ada yang, kayaknya sudah Iya, ada ya? yang 50.000 bisa. Oh iya. Ditarik Oke, baik. 100.000. Jadi tidak Iya. hanya buat untuk orang kaya, semua bisa. Iya. Sekarang 50.000 anak SD semuanya juga bisa. Cuma kan Iya. belum punya KTP anak SD. Betul, dan juga belum berpikir untuk saham-saham ya Be ya. Tapi intinya mudah lah kalau reksadana. Iya. Oke. Kalau mau reksadana ke OJK saja. Kalau mau beli reksadana, ada namanya agen penjual efek reksadana. Kemudian ada perusahaan efek. Kemudian ada juga di platform atau aplikasi. Jadi kalau OJK nggak ada ini, nggak. Oh, nggak ada bisa begitu. memutar. Dia hanya Kalau mengawas. kita hanya mengawasi, Oh, mengawasi. melindungi masyarakat. Iya, itu perlu ditahu begitu juga ya. Oke, yang terakhir untuk closing statement sahabat budaya dari diskusi tadi, pastinya kita bersama narasumber kita telah memahami bahwa pasar modal itu merupakan salah satu alternatif investasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan keuangan yang pastinya. Nah, apa sebenarnya Bu Ayu? Boleh mungkin dijelaskan itu di closing statement kita. Ya, baik. Jadi untuk investasi ya, Ya. yang paling pertama yang kita mesti highlight itu kita mesti meningkatkan literasi kita, tingkatkan literasi sebelum berinvestasi. Kita harus kenali produknya. Kemudian yang kedua kita juga tahu nih tujuan keuangan kita seperti apa dan juga profil risiko kita seperti apa. Misal tujuan kita jangka panjang, kita tentu sesuaikan juga. Misal profil risiko kita masih konservatif, juga kita pasti sesuaikan produk yang kita beli. Pasti kita tahu sendiri, bisa mengenali kita tuh sebetulnya bisa mentolerir berapa persen sih risiko. Misal dia rugi, nah, pun sebaliknya kalau kita untung jangan terlalu cepat senang juga gitu. Oh iya. Iya, karena kan bisa kapan saja juga dia turun gitu. Jadi mentalnya yang harus dijaga. Kemudian yang ketiga, kita pastikan kita investasinya di lembaga jasa keuangan yang sudah berizin OJK. Gitu. Jadi yang sudah berizin OJK aman gitu. Aman ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Ayu sudah hadir bersama kami di siang hari Ya, ini. sama-sama. Teras UMKM Bincang Cuan, jangan takut investasi, kenali pasar modal sekarang. Sampai jumpa. Sukses untuk aktivitasnya ya, Bu Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. RRI Digital dengan